Saudari, saudaraku, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita memaksakan apa yang menjadi kehendak kita, meskipun terkadang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada. Tetapi akan menjadi sesuatu yang membahagiakan ketika kita mau belajar taat dan berpasrah pada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menjadikan kami anak-anak-Mu melalui sakramen pembaptisan yang kami terima. Ajarilah kami untuk setia dengan apa yang kami ucapkan dan kami terima saat menerima sakramen baptis di dalam persiaran hidup kami. Jadikanlah kami selalu garam dan terang di dalam setiap langkah kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan penuh sukacita. Hari ini kita belajar dari bacaan pertama dari kitab kedua Raja-Raja. Kita mendengarkan kehancuran bangsa pilihan. Bangsa yang mungkin bagi kita sekarang adalah bangsa yang istimewa, spesial, memiliki kedekatan dengan Tuhan, tetapi hari ini sungguh peristiwa yang memilukan. Mereka seperti tidak ada gunanya, mereka dibuang. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika mereka tidak setia pada kehendak Tuhan, mereka mengalami kehancuran meskipun mereka adalah bangsa pilihan, bangsa yang istimewa, bangsa yang selalu dipuji oleh Tuhan. Tetapi ketika mereka hanya memaksakan kehendak, tidak mau taat dengan kepentingan bersama yang lebih baik, akhirnya mereka dibuang. Mereka menjadi hancur karena mengutamakan ego kita masing-masing. Karena mereka mengutamakan ego-ego mereka, tidak peduli dengan suku yang lain, tidak peduli dengan keadaan negara atau kerajaannya, tetapi mereka hanya peduli pada diri sendiri. Akhirnya mengalami kehancuran. Seringkali di dalam hidup kita juga sering seperti itu. Kita jatuh karena kita memaksakan kehendak, bukan mendengarkan suara hati, bukan berpikir untuk mencari solusi dan bertindak secara bijaksana. Tetapi seringkali kita memaksakan kehendak ego masing-masing. Bahkan ini menjadi ancaman di dalam membangun gereja kecil, terutama di tengah-tengah masyarakat dan dimulai dari keluarga. Ketika suami memaksakan kehendaknya dan ketika istri memaksakan kehendaknya, akhirnya di dalam rumah tangga terjadi ada dua nakoda yang menghancurkan dengan sendirinya rumah atau gereja yang utama. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita, seringkali kita memaksakan kehendak, bahkan bukan hanya di dalam tindakan, di dalam doa pun kita memaksakan kehendak kita. Jarang kita berpasrah. Tetapi hari ini Yesus mengajak kita untuk belajar dari si kusta. Ia mengatakan, lihat, ia sujud menyembah Yesus dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Sebuah doa yang tidak memaksakan kehendak. Jika Tuhan berkenan, maka si kusta tahir. Jika tidak, dia tetap menderita kusta. Tetapi sungguh mukjizat yang terjadi ketika ada satu orang yang berpasrah dan taat melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di atas hidupnya, di dalam hidupnya. Akhirnya ia mengalami mukjizat penyembuhan. Ia terbebas dari penyakit kusta. Karena Yesus melihat niat yang murni,
motivasi yang tulus. Akhirnya Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saya yakin ketika kita di dalam ketulusan, ketika kita di dalam motivasi yang murni, di dalam pelayanan, di dalam menanggapi panggilan Tuhan, di dalam membangun rumah tangga, di dalam melakukan aktivitas kita, Tuhan mengulurkan tangannya, memberkati kita, memberikan kekuatan, menyembuhkan kita. Sungguh istimewa Tuhan kita. Harusnya kita bersyukur memiliki Tuhan yang memiliki kedekatan dengan kita sebagai umatnya. Permintaan Tuhan hanya satu. Ikutilah apa yang menjadi rencana Tuhan. Jangan terlalu sering memaksakan kehendak yang akhirnya membuat diri kita menjadi sombong, egois, dan akhirnya kita jatuh. Semoga hari ini kita belajar bersyukur, dan cara kita bersyukur ialah berdoa dengan berserah diri dan membiarkan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita, dan kita pun mengerjakan apa yang menjadi bagian dari kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, menjadi elang yang begitu tajam, yang memiliki cengkraman yang kuat, mari kita belajar dari Yohanes yang begitu dekat, memiliki relasi yang khusus dengan Tuhan, sehingga dia mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Sungguh istimewa, sungguh patut kita syukuri ketika kita mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita dan tidak mengutamakan kehendak kita. Jangan takut untuk melakukan kebenaran, karena kebenaran yang dimaksudkan oleh Tuhan akan selalu menang dan tidak disembunyikan kepada orang yang bijaksana dan mau terus berusaha. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetaplah tersenyum dan berbagi sukacita.